Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah fajazahu Allahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih tetap memberikan hidayah, taufik serta inayah kepada kita, yang sampai pada malam hari ini Allah masih tetap memberikan keringanan langkah untuk berhadir di tempat yang mulia ini mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pertemuan kita, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, memohon kita kepada Allah digugurkan oleh Allah kiranya semua dari kesalahan-kesalahan kita dan diberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan seputar tentang masalah tafsir dari surah Al-Baqarah pada ayat 151 sampai ayat 152. Surah Al-Baqarah ayat 151 sampai ayat 152. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat 151 sampai ayat 152 dari surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sangat besar. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sangat besar, sehingga kita harus senantiasa mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum
wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tujuan Rasul membacakan ayat-ayat adalah wa yuzakkikum, dan mensucikan, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarimu Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah maksudnya adalah sunnah hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Fadhkuruni, ketika Allah dalam ayat 151 ini menjelaskan tentang nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Apa nikmatnya tadi yang besar diberikan oleh Allah kepada orang beriman? Diutusnya Rasul. Apa tujuannya Allah mengutus Rasul? Untuk membacakan ayat-ayat. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang mensucikan melalui dari ayat Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fidah rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, yudhkaru ta'ala ibadatul mu'minina ma'an'ama bihi alaihim min bi'tsatir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Ayat ini mengingatkan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang beriman terhadap nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Apa tujuannya tadi? Yatlu alaihim ayatillahi mubayyinatin wa yuzakkihim. Tujuannya supaya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dengan jelas. Artinya yutahhiruhum minar radha'ilil akhlaq wa danasa an-nufusu wa af'al jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan mereka dari berbagai keburukan akhlak, kotoran jiwa, dan setiap perbuatan kaum jahiliyah. Lalu wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hikmahnya diutus oleh Allah Rasul itu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara dekat kepada Allah, apa yang mesti kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Coba kita buka di dalam Al-Quran untuk sebagai penjelas dari surah Al-Baqarah yang kita bacakan ayat 151 tadi, yaitu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga dari susunan Al-Quran, ayat 164. Surah Ali Imran ayat 164. Di situ lebih jelas disebutkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ketemu Bapak dan Ibu? Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 164. Yang artinya, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana karunia yang Allah berikan kepada orang beriman itu? Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul. Inilah karunia itu. Apa tujuannya? Tujuannya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tujuan Allah mengutus Rasul yang sebagai karunia kepada orang-orang yang beriman untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran. Makanya ketika ada orang yang serius mempelajari ayat-ayat Allah, makanya ada yang menjadi ulama. Ada yang ulama. Yang ulama ini kabar gembiranya disebutkan oleh Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu siapa? Al-ulama. Makanya al-anbiya lam yuwarrisunal mal. Para nabi-nabi itu tidak meninggalkan kepada kita warisan, yaitu harta. Walakinnal anbiya yuwarrisunal ulama. Akan tetapi para nabi-nabi itu mewariskan kepada kita para ulama. Di masa kita nggak ada Rasul lagi, maka melalui ulama itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, atas dengan izin Allah kita tahu perkara yang baik dan perkara yang buruk. Bagaimana caranya kita tahu? Hadir ke majelis ilmu. Itu caranya. Jadi tidak perlu Bapak dan Ibu beruntung banalah sekiranya dulu saya hidup di masa Rasul. Kini pun beruntung juga. Kalau mau betul mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan karunia. Apa karunianya tadi? Allah mengutus Rasul. Tapi ketika ada orang-orang yang sudah sampai kepada mereka dakwah, sudah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk yang dari Rasulullah SAW, maka yang apabila mereka tidak mau mengikuti petunjuk tersebut, maka mereka itu akan tercela. Coba Bapak dan Ibu, kita buka di dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 28. Surah Ibrahim ayat 28. Udah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Hati-hati nih. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Jadi termasuk orang yang ingkar kepada Allah itu ketika dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sudah sampai kepadanya dakwah, tapi dia lebih condong kepada kekufuran, berarti ini disebut ingkar. Itu sama disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Jadi orang seperti itu akan mendapatkan kecelakaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena sudah sampai kepada mereka dakwah, tapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghimbau. Siapa yang dihimbau oleh Allah? Allah menghimbau orang-orang yang beriman untuk mengikuti nikmat tersebut. Apa tadi nikmat itu? Mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasul. Kalau di masa kini, mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh para ulama yang sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh terdahulu. Makanya Allah menyebutkan pada ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Coba buka surah Al-Baqarah tadi lagi. Ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Oleh karena itu,
ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Azkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Kalau ingat kepada Allah, Allah tak pernah melupakan kita. Allah selalu pun ingat kepada kita. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan jangan kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Makanya sering Bapak dan Ibu kita membaca doa yang salah satu dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku agar bisa selalu mengingatmu dan bisa selalu mensyukuri nikmatmu. Bantu aku, ya Allah. Karena tanpa bantuan dari Allah kita tidak bisa. Makanya meminta Allah ke Allah. Bahkan boleh dibaca ketika di waktu mengucapkan fil alamina innaka hamidum majidah. Di ketika tasyahud akhir baca doa kau, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Atau boleh juga dibaca di ketika selesai salam. Ya, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ucapkan istighfar, astaghfirullah, 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 wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Apa tujuannya tadi kita baca itu? Untuk mengingat tentang pesan Allah Ta'ala yang terdapat dalam ayat 152. Fadhkuruni, ingatlah aku. Azkurukum, aku pun akan mengingatmu. Jadi ketika kita mengingat Allah di waktu senang, Allah mengingat kita suatu di ketika waktu susah. Kalau di waktu susah awak tidak ingat ke Allah, Allah tidak peduli ke awak di waktu susah. Hati-hati itu. Di waktu senang saya awak tidak peduli ke Allah. Bagaimana cara Allah untuk memberikan jalan keluar terbaik untuk awak? Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW suatu hadits yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari, syarat dari Sahih Al-Bukhari, nomor haditsnya 7405. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ini adalah hadis kudusi, man dzakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, kata Allah,
Zakartu'u fi nafsi, niscaya aku mengingatnya di dalam diriku. Masya Allah. Wa man zakarani fi mala'i, zakartu'u fi mala'in khairin minhu. Siapa yang mengingatku dalam sebuah majelis. Jadi kita ini salah satu majelis. Kita mentadabburi ayat-ayat Allah. Salah satu usaha kita mengingat Allah. Makanya sebutkan Allah. Wa man dzakarani fi mala'in. Siapa yang mengingatku dalam sebuah majelis, ya, zakartuhu fi mala'in khairin minhu, niscaya aku akan mengingatnya dalam majelis itu yang lebih baik darinya. Sampai kita saat ini dibangga-banggakan Allah di depan para malaikat. Hei malaikatku, coba cari hamba-hambaku tua. Setelah disaksikan para malaikat-malaikat, hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu membuktikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah dengan berbagai macam ketaatan, maka doa malaikat untuk kita. Sering membaca ayat Bapak dan Ibu di setiap dalam salat kita, ya, ketika Bu Imam coba buka surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah yang ke-40. Surah yang ke-40. Kadang ditulisnya Ghafir, kadang ditulisnya Al-Mu'min. Ayatnya ayat yang ke-7. Surah yang ke-40 ayat yang ke-7. Ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya, malaikat-malaikat yang memikul arsy. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah memikul arsy. Arsy itu di atas langit lagi. Ya. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan Allah memikul arsy. Kemudian yusabbihun wa man haulahu, dan ada yang malaikat juga yang berada di sekitar arsy itu. Apa tugas mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka semua para malaikat itu bertasbih dengan memuji Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna bih. Mereka semua para malaikat itu beriman kepada Allah. Lihat, ini kabar gembiranya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka semua malaikat itu memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita saat ini mendapat doa dari malaikat. Apa doa para malaikat semuanya kepada Allah untuk kita? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu
yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang mau bertaubat kepadamu. Tadi kita kan mengucap istighfar tadi nah. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terucap dari lisan kita, astagfirullah, astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Saat kita ucapkan astagfirullah, inilah doa malaikat untuk kita. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah ya Allah orang-orang yang mau bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilaka, ampuni ya Allah dosa orang-orang yang mengikuti jalanmu. Mana jalan Allah? Ikut jalan Allah kok. Mendengar pengajian jalan Allah. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang tujuannya untuk menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah, kata Rasulullah, sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Awaklah dapat doa dari malaikat supaya diampuni dosa awak. Kemudian malaikat juga berdoa kepada Allah untuk awak supaya awak dimasukkan beko ke dalam surga. Amin. Sana enggak Pak? Sana. Merugi orang-orang yang tidak bisa membagi waktu untuk menuntut ilmu. Merugi. Padahal kesibukannya tidak dulu. Di rumah menonton TV. Atau tidak main HP. Kalau sibuk tidak masalah. Ada kesibukannya mungkin yang bermanfaat. Tidak. Mengkunyah pada ibu mengajak manusia itu ke jalan Allah tidak semudah mengajak manusia ke jalan syaitan. Itu sih intinya. Mengajak manusia ke jalan Allah tidak semudah mengajak manusia ke jalan syaitan. Jadi lebih mudah manusia diajak ke jalan syaitan daripada ke jalan Allah. Coba bapak dan ibu diundang penyanyi-penyanyi itu dari Jakarta, yang tidak bagi pun bertiga. Itu terbukti. Insya Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta keistiqomahan kepada Allah. Memang perlu kesabaran. Bersabar itu bukan hanya sekedar meninggalkan dosa, tapi bersabar itu juga di dalam mentaati perintah Allah. Para lubana sabar. Sabar. Sabar itu memang mudah di mulut, tapi praktiknya kok yang paling susah. Minta pertolongan ke Allah. Apa doanya tadi? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa fi riwayatin ukhra warada fi kitab Musnad Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain terdapat lagi satu hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah
yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, masih tetap hadis kudusi. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, in dzakartani fi nafsika, jika engkau mengingatku dalam dirimu, zakartuka fi nafsi, maka aku pun mengingatmu dalam diriku. Itulah kalau istilah orang-orang yang sering mengecek. Apa soalnya tuh? Ketika lalu terbayang sama dirimu, ketika makan terbayang sama dirimu, di mamanya terbayang, artinya ingat sama Allah. Iku babi-babi babi. Sampai ada kata orang Arab, laulah indaka ya habibi. Ya, kalau engkau wahai kekasihku tidak bertemu satu malam saja, hidupku bagaikan malam tak berbintang. Tapi lama tahun-tahunnya tidak ingat ke Allah, tidak pernah mengecek seperti itu. Orang yang mendapatkan murka dari Allah kok. Ini disampaikan oleh Allah. Anak Adam, in dzakartani fi nafsik, jika kamu mengingatku di dalam dirimu, ya, dzakartuka fi nafsi, aku akan mengingatmu di dalam diriku. Wa in dzakartani fi mala'in, dzakartuka fi mala'in minal malaikah. Itu tadi sudah kita sampaikan. Jika engkau mengingatku di satu majelis, maka aku akan mengingatmu di tengah majelis para malaikat. Aku bangga-banggakan kalian di depan para malaikat. Hei malaikatku, coba cari si fulan tuh. Setelah nanti selesai awak habis sholat isya, ketika kau pulang awak lagi ke rumah, ajak malaikat itu beramai-ramai kawak. Disebut malaikat nama kita satu persatu. Ahmad Dahlan, ya Abdul Hafid, ya fulan, ya fulana, kumu. Tagaklah kalian sadunya. Kalianlah sudah sholat maghrib tadi. Kalian tadilah mentadabburi ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran. Habis itu kalian sholat isya, kemudian kalian sholat sunnah sesudah isya. Tagaklah kalian, berdiri kalian, maghfuran lakum, dosa-dosa kalianlah diampuni oleh Allah. Itu kata malaikat, disambut kepada Jibril melekat Allah dengan kata-kata yang menggembirakan. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Ayyuhal muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiskan hadisnya ini. Au qala fi mala'in khairin minhu wa in danauta minni shibran danautu minka dira'an. Ya Allah, luar biasa Allah ini. Hai anak Adam, anak cucu Adam, jika engkau mendekat kepadaku sejengkal, ya, danautu minka dira'an, maka aku akan mendekat kepadamu sehasta. Mana lebih dake sajangkal dia sehesta.
Tapi jangan bayang-bayangkan berarti Allah itu bersatu. Jangan sampai seperti itu pemikirannya. Ya. Wa inna nauta minni zira'an danautu minka ba'an. Jika engkau mendekat dirimu kepadaku seasap, maka aku akan mendekatkan kepadamu sedepa. Jika engkau mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatangimu dengan berlari-lari. Tapi jangan bayangkan berlari-larinya sama seperti awak. Kalau awak berlari-lari sesama, Allah itu tidak seperti itu maksudnya. Jangan bayangkan seperti itu. Itu saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi melalui hadis kudusi ini Bapak dan Ibu, salah satu juga kabar gembira untuk kita, jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari Jumat keempat nanti akan kita lanjutkan ini, masih tetap ayat yang ke-152. Semoga kita semuanya tetap mendapatkan keberkahan hidup, kemudian istiqomah dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak dan Ibu mohon diberikan kemaafan. Kebenaran semuanya adalah dari Allah Taala, yang salah diri pribadi wal iyadu billah. Kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.